Ada 10 istilah dalam ekspor impor yang harus kita ketahui. Saksikan terus. Pertama adalah namanya Incoterm. Jadi Incoterm ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara eksportir dan importir. Ya, sampai mana kewajiban dari eksportir, sampai mana kewajiban dari importir. Ya, misalkan untuk dokumentasi, asuransi, kemudian pengapalan, dan lain-lain. Ya, banyak sekali Incoterm, tapi yang mungkin wajib kita ketahui ya minimal ada 3. Yang pertama ada Ex-Work namanya, kemudian yang kedua ada FOB, yang ketiga ada CIF namanya atau CIF ya. Kalau Ex-Work ini artinya ini benar-benar harga pabrik ya, harga pabrik, dan kita sebagai eksportir tidak perlu lagi menghitung biaya perjalanan setelah barang keluar dari pabrik. Nah, kalau FOB ini kita masih ada tanggung jawab jika kita sebagai eksportir masih ada tanggung jawab sampai barang berada di atas kapal. Jadi harga barang, kemudian harga pengangkutan ke atas kapal, dan harga barang sampai naik di atas kapal itu menjadi tanggungan dari eksportir. Selebihnya menjadi tanggungan dari importir. Nah, kalau CIF ini cost, insurance, and freight. Jadi selain harga barang, yaitu yang harus ditanggung oleh eksportir adalah ditambah dengan harga pengapalan dan juga asuransi sampai barang berada di port atau di pelabuhan dari importir. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah ada yang namanya istilah bea masuk. Bea masuk ini adalah tarif yang harus dibayarkan oleh importir ketika mereka mengimpor barang dari luar negeri ya. Tarif ini biasanya dikelola oleh Custom and Excise atau bea dan cukai ya. Ini masuk ke dalam pendapatan negara. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya HS code ya. Jadi HS code ini adalah singkatan dari HS, yaitu adalah Harmonized System. Kodenya adalah kode ya. Jadi ini merupakan sebuah kode internasional untuk memudahkan eksportir dan importir dalam mengirim barang. Jadi setiap barang yang kita kirimkan itu biasanya ada HS code-nya yang memang sudah sama-sama diketahui oleh eksportir dan oleh importir juga. Jadi misalkan HS code ini adalah ada 8 digit ya, atau 8 angka. 2 angka pertama itu namanya chapter, 2 angka berikutnya itu ada namanya heading, kemudian 2 angka berikutnya itu adalah subheading, dan 2 angka terakhir itu adalah detail. Ya, jadi 8 digit ini diakui oleh internasional dan sama-sama diketahui oleh orang-orang yang berkegiatan aktivitas dalam ekspor impor. Ya, yang keempat adalah ada yang namanya sales contract. Jadi atau sales contract ya. Jadi kontrak dagang ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kontrak dagang ini memang hasil dari korespondensi ya. Korespondensi itu kalau bahasa kitanya itu tektokan lah antara kita sebagai buyer dengan kita sebagai seller dengan partner kita yang berperan sebagai buyer di luar negeri ya. Kemudian apa yang sudah kita sepakati bersama dalam surat menyurat itu dituangkan dalam sebuah kontrak dagang, sehingga kontrak dagang ini menjadi acuan nanti ketika kegiatan ekspor impor yang selanjutnya. Yang kelima ada yang namanya dengan ini terkait dengan sistem pembayaran ya, sudah pernah saya jelaskan juga. Itu ada yang namanya telegraphic transfer ya, atau TT. Jadi ini kayak transfer biasa aja ya, telegraphic transfer ini. Jadi si buyer itu mentransfer sejumlah uang kepada kita sebagai eksportir ya. Itu telegraphic transfer.
Nah, yang keenam itu ada yang namanya advising bank. Ya, dalam hal transaksi pembayaran itu dikenal dengan advising bank. Jadi advising bank ini merupakan banknya yang ada di pihak si eksportir ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai eksportir, maka saya akan memilih bank tertentu di Indonesia sebagai advising bank. Jadi dia nanti yang akan berkorespondensi atau yang akan berkomunikasi dengan yang advising dengan issuing bank. Nah, issuing bank ini di yang ketujuh ya, issuing bank itu adalah bank yang terafiliasi dengan si importir itu ya. Jadi yang ditunjuk oleh importir di luar negeri. Yang ke-8 itu ada yang namanya beneficiary. Jadi beneficiary ini sebetulnya kata lain dari seller ya atau eksportir. Tapi ini biasanya ada dalam istilah-istilah ketika kita transaksi menggunakan LC. Yang ke-9 itu ada yang namanya applicant. Applicant itu kan applicant ini artinya adalah pemohon. Jadi kata lain dari importir. Jadi yang memohon atau yang memberikan permohonan supaya mengeluarkan LC itu ya kepada si issuing bank yang ada di luar negeri. Itu adalah applicant. Jadi beneficiary sama dengan eksportir, sama dengan seller. Kalau applicant ini sama dengan importir ya. Yang terakhir itu ada yang namanya dengan discrepancy. Jadi discrepancy ini artinya penyimpangan. Jadi ada hal yang tidak disetujui atau di luar persetujuan yang ada ya. Misalkan saya sebagai eksportir sudah sepakat di dalam kontrak dagang bahwa yang harus saya kirimkan adalah berupa kursi sebanyak 6 buah ya, dengan bahannya adalah kayu misalkan. Tapi yang saya kirimkan ternyata adalah kursi sebanyak 5 buah ya, dan bahannya bukan kayu misalkan ya, bahannya terbuat dari bambu atau something like that. Jadi sesuatu yang seperti itu yang di luar persetujuan yang ada, itu namanya discrepancy ya, atau penyimpangan. Nah, itu tadi 10 istilah yang wajib kita ketahui kalau misalkan kita akan melakukan proses kegiatan ekspor dan impor. Sayangnya ke-10 istilah ini memang tidak terlalu banyak diketahui oleh orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang memang baru terjun ke dunia ekspor dan impor, sehingga menurut saya ini sangat perlu bagi saya untuk memberikan informasi ini kepada teman-teman yang memang ingin dan akan melakukan proses kegiatan ekspor dan impor di kemudian hari. Sebetulnya masih banyak sekali informasi-informasi, istilah-istilah yang terkait dengan ekspor dan impor. Hanya saja karena terkait dengan durasi yang nanti akan sangat bosan lah kalau misalkan akan terus-menerus saya bahas tentang istilah ekspor dan impor. Jangan lupa klik like dan juga subscribe video ini jika memang video ini dirasa bermanfaat, dan juga jangan ragu untuk berkomentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum.